Topik bahasan kali ini adalah tentang sudut. Dalam hal ini kita membahas tentang sudut antara tiga hal, sudut antara garis, sudut antara bidang-bidang, dan sudut antara garis dan bidang. Langsung kita mulai aja. Sudut antara garis dan garis. Yang perlu kita lakukan pada saat kita mau menentukan sudut antara garis dan garis adalah kita harus lihat apakah garisnya itu sudah langsung ketahuan sudutnya atau tidak, atau dia harus digeser. Jadi di sini cara untuk melakukan perhitungan adalah salah satu garis digeser, yang mana yang digeser ya dilihat daripada masing-masing soalnya, yang mana yang lebih gampang. Di sini saya sertakan perhitungan daripada persegi panjang istimewa seperti di perhitungan jarak atau di persegi istimewa di hitungan sebelumnya. Jadi tinggal lihat aja apa yang dibutuhkan. Misalnya kita mau menentukan sudut antara BD dan PS. BD dan PS. Jadi ya dilihat dulu yang mana yang lebih gampang untuk dikerjakan. Misalnya dalam hal ini saya gambar dulu untuk BD. BD dan PS. Ini adalah BD. Terus kemudian PS. Ini adalah PS. Coba dilihat yang mana yang lebih gampang untuk digeser. Mungkin kalau dalam hal ini saya akan lebih cenderung untuk menggeser daripada PS. Pada saat kita menggeser, maka yang harus kita tahu adalah dia harus jajar. Jadi dalam hal ini saya bisa geser dia ke BG. Yaitu di mana garis ini dan garis BG itu adalah garis yang sejajar. Sehingga kalau kita mau mencari sudutnya adalah di antara BD dan BG, yaitu di B. Kemudian kita bisa cari yang lain. Kemudian kita gambar di luar. Di sini kalau misalkan kita mau mencari sudut, apapun jenis sudutnya, sudut antara garis sama garis, sudut antara garis sama bidang, atau sudut antara bidang sama bidang, sebenarnya kita tidak memerlukan ukuran. Jadi maksudnya ukurannya kita bisa tentukan sendiri. Misalnya dalam hal ini saya mau menentukan ukurannya satu satuan. Jadi AB adalah satu satuan, atau mungkin Anda bisa menggunakan A, variabel A. Di sini kita bisa mencari sudutnya berapa. Sudutnya di B. Cari masing-masing. BD, kita tahu bahwa panjangnya adalah diagonal ruang, diagonal bidang. BG adalah diagonal daripada bidang. Kalau kita melihat angka seperti ini adalah segitiga sama sisi. Jadi sebenarnya alfanya kita sudah tahu. Alfanya adalah 60 derajat. Dan kalau misalkan diminta untuk mencari sin sudut alfa, sin sudut antara BD dan PS, sin alfanya adalah sin 60. Dalam hal ini adalah setengah akar 3. Jadi kita nggak perlu melakukan perhitungan apapun di sini. Mungkin kalau misalkan kita perlu melakukan perhitungan, yang diperlukan adalah rumus cos. Ya, rumus cos daripada segitiga sembarang. Jadi maksudnya bukan segitiga siku-siku. Saya coba yang lain. BD dan AG. BD dan AG. BD di sini. Terus kemudian kita punya AG. Kedua garis sifatnya adalah bersilangan. Jadi kalau saya mencari AG, di sini adalah AG. Ya. Apa yang kita bisa lakukan? Di sini saya akan tunjukin dua cara. Yang pertama adalah garisnya digeser, jadi dia tetap berada dalam satu kubus, di mana hasilnya nanti garisnya bisa lebih pendek atau lebih panjang. Jadi di sini saya mau menggeser AG, tapi dalam hal ini AG akan jadi lebih pendek. Jadi di sini saya pindahkan AG-nya dengan cara seperti ini. Sebentar ya. Nah, kemudian
Kita geser AG dengan cara dipindahkan ke sini. Nah, ini dia. Garis ini sejajar dengan garis ini. Jadi ini adalah garis AG yang baru. Terus kemudian kita mau nyari tahu sudut antara BD dan AG. Jadi sudutnya ada di sini. Misalnya di sini adalah O. Berarti kita butuh untuk menggambar, saya nggak bisa bikin dia siku-siku karena dia belum tentu siku-siku. Ini adalah OBP. Dalam hal ini misalkan saya mau menggunakan variabel A mungkin. Jadi OB adalah setengah daripada A akar 2. Sudutnya ada di O, jadi sudut alfa ada di sini. Terus kemudian BP. BP kalau misalkan kita mau mencari, kita bisa mencari dari segitiga BCP. Gambar seperti ini, dia siku-siku di C. Jadi kalau misalkan kita gambar, saya punya segitiga seperti ini, BCP. Sudut siku-sikunya di sini, CP itu adalah setengah daripada A, BC itu adalah A, berarti hasilnya adalah 2, 1, setengah A akar 5. Setengah A akar 5 itu adalah BP. Jadi saya bisa tuliskan di sini setengah A akar 5. Terus kemudian OP, kalau kita mau mencari, kita bisa mencari dari segitiga OCP. Saya gambar di sini. O siku-siku CP. OC adalah setengah A akar 2. PC adalah setengah A. Berarti di sini adalah setengah A akar 3. OP adalah setengah A akar 3. Berarti di sini, coba kita lihat. Atau saya hitung aja lah. Nggak masalah. Oke, coba dihitung pakai rumus cos. Cosinus alfa sama dengan setengah A akar 3 dikuadratin ditambah sama setengah A akar 2 dikuadratin dikurangi dengan setengah A akar 5 dikuadratin dibagi 2 dikali setengah A akar 3 dikali dengan setengah A akar 2. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung cosinus alfa, setengah A akar 3, berarti 3/4A kuadrat ditambah sama 2/4 A kuadrat dikurangi sama 5/4 A kuadrat. 0 ya yang atas ya. Jadi yang atasnya 0, yang bawahnya berapapun dia, maka nilai cos alfa sama dengan 0. Cos alfa yang sama dengan 0 itu adalah 90 derajat. Nah, cos alfanya 90 derajat, tujuannya mau nyari tahu sin alfa, berarti sin alfa adalah sin 90, nilainya adalah 1. Ini kebetulan angkanya gampang semua ya. Cara yang kedua adalah dia diperlebar. Jadi saya gambar dulu BD dan AG. Cara lain yang kita bisa lakukan adalah garisnya tetap dipertahankan panjangnya, tetapi kubusnya ditambah lebih panjang daripada biasanya. Jadi kalau misalkan kita gambarnya akan seperti ini. Ini adalah AG-nya. Ya. Terus kemudian AG-nya pindah ke sini. AG-nya pindah ke sini. Jadi pada saat kita menggambar, panjangnya itu nggak berubah sama sekali. Sudutnya ada di sini. Sini. Ini sudut alfa misalnya. Saya kasih sekarang ukurannya pakai panjang 1 untuk tahu bahwa dia sebenarnya nggak ada perbedaan. BD saya kasih titik baru K. Jadi di sini kita punya gambar seperti ini kira-kira. Nah, coba kita lihat. Ini B, ini alfa. Terus kemudian di sini adalah D, terus kemudian di sini adalah K. Nah, coba kita lihat, hitung. BD nilainya adalah akar 2 karena dia diagonal ruang. BK adalah akar
3. Terus kemudian kalau kita mau mencari DK, berarti kita bisa menggunakan siku-siku dari DLK. Saya gambar di sini DLK, di sini D, di sini L, ini siku-siku, dan ini adalah K. Panjangnya adalah 2, KL1, berarti di sini akar 5, berarti DK adalah akar 5. Jadi dengan menggunakan cara yang sama, saya bisa menghitung kosinus alfa sama dengan akar 2 dikuadratin ditambah dengan akar 3 dikuadratin dikurangi akar 5 dikuadratin dibagi dengan 2 akar 2 akar 3. Berarti adalah 2 ditambah 3 dikurangi 5, berapapun hasil yang di bawah, hasil yang di atas adalah 0, maka hasil kosinus alfa sama dengan 0. Jadi alfa 90 derajat, karena kita diminta untuk mencari sin alfa, sin 90, nilainya adalah 1. Jadi jawabannya sama, meskipun kita menggunakan variabel A, maupun kita menggunakan panjang, apakah kita menggunakan garis yang ukurannya lebih pendek dengan cara digeser ke kubus yang nggak berubah, kubusnya cuma 1, ataukah kubusnya 2, sama aja hasilnya. Nah, sekarang kita menuju ke yang berikutnya, yaitu adalah bentuk yang adalah limas. Kita mau mencari sudut antara TB dengan AC. Jadi dalam hal ini sama, kalau kita mau mencari sudut antara garis dan garis, maka yang kita lakukan adalah kita menggeser daripada salah satu garis dan dicari yang mana yang lebih gampang untuk digeser. Dalam hal ini karena kita mau mencari sudut antara TB dan AC, menggeser AC di TB agak susah karena dia akan menimbulkan kita harus bikin limas yang baru. Padahal limas yang baru itu bentuk di sebelahnya akan lebih susah karena limas kan bentuk bagian atasnya nggak sama dengan kubus. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita menggeser TB. Ini adalah TB dan saya geserkan ke sini. Di sini adalah O misalnya, di sini adalah titik K. Maka kita mencari sudut antara ini AC dengan OK. Jadi kalau misalkan kita gambar, di sini rusuknya itu sama, 4 cm semua. Berarti kita mau mencari O, katakanlah di sini sudutnya adalah alfa. Kita butuh panjang daripada AO. Karena rusuknya adalah 4, berarti AC adalah 4 akar 2, jadi AO adalah 2 akar 2. Terus kemudian kita butuh OK, di mana OK itu adalah separuh daripada TB. TB 4 cm, berarti OK adalah 2 cm. Terus kemudian kita membutuhkan AK, di mana AK adalah, gambar dulu. Di sini kita punya T, D, A. Terus kemudian di sini kita punya K. K itu adalah tengah-tengah. Di sini nilainya adalah 4, di sini 2. Berarti kita bisa mencari AK dengan cara Pitagoras. 16 dikurangi 4 berarti 12. 12 itu 2 akar 3. Jadi AK kita tahu 2 akar 3. Nah, di sini kalau misalkan kita mau mencari cos alfa, sama caranya. Kita menggunakan segitiga yang dia itu bukan siku-siku, yaitu adalah 2 kuadrat ditambah dengan 2 akar 2 kuadrat dikurangi 2 akar 3 kuadrat. Ini secara nggak sengaja nilainya siku-siku kayaknya ya. 2 dikali 2 dikali 2 akar 2. Berarti hasilnya adalah 2 dikuadratin 4 ditambah 2 akar 2. Dikuadratin 8 dikurangi 2 akar. Nah kan, dia nilainya 0. Cos alfa 0, berarti alfa sama dengan 90 derajat. Karena kita mau mencari tangan 90 derajat itu nggak ada. Terus kemudian yang berikutnya, masuk ke bagian sudut antara bidang dan bidang. Sudut antara bidang dan bidang, dia lebih panjang karena kita ada beberapa hal yang harus ditentukan. Ini adalah langkah-langkahnya. Dalam hal ini, hal yang paling penting adalah kedua bidang nggak bisa digeser ya. Kalau yang garis, dia bisa digeser. Tapi kalau misalkan yang bidang, nggak bisa. Jadi harus tetap di posisi itu dan kita harus ngikutin daripada langkah-langkahnya.
Oke, terus kemudian contoh soalnya. Kita mau nyari tahu sudut antara ABCD. Dalam hal ini ABCD itu adalah alas. ABCD adalah alas dan BDHF. Saya gambar dulu untuk BDHF. BDHF kalau misalkan kita gambar, berarti kita akan mendapatkan persegi panjang istimewa. Ini BDHF. HF-nya di sini. Kita ikutin langkah. Langkah yang pertama, tentukan garis perpotongan antara bidang alfa sama bidang beta. 1. Cari perpotongan daripada bidang ABCD dengan ABCD dengan bidang BDHF. Hasil daripada langkah pertama ini adalah kita ketemu garis BD. Langkah kedua, cari garis yang tegak lurus dengan BD dan dia terletak di alas dan terletak di ABCD. Dalam hal ini adalah AC, karena AC sama BD itu tegak lurus. Jadi di sini ABCD kita bisa coret karena sudut antara bidang sama bidang nanti akan diwakili menjadi sudut antara garis dan garis. Langkah ketiga atau yang terakhir adalah cari garis yang tegak lurus dengan BD. Sama, hasil daripada langkah pertama ini dipakai untuk menentukan yang kedua dan ketiga. Tetapi garis ini maunya terletak di bidang BDHF. Tegak lurus sama BD di bidang BDHF, jadi saya mau menggunakan BF. Jadi kita tinggal mencari sudut antara AC dengan BF, karena sudut antara bidang sama bidang diwakili menjadi garis sama garis, jadi sudut antara bidang sama bidang nyambung dengan sudut antara garis sama garis. AC saya gambar dulu, AC gambarnya seperti ini, CD AC gambarnya di sini. C AC sama BF. Jadi sebaiknya mungkin BF-nya digeser ke sini. Dah. Kalau kita lihat di sini berarti sudutnya siku-siku ya. Sebenarnya tahu dari mana siku-siku karena BF sama AC itu BF tegak lurus sama alas. Berarti ini sudutnya 90, kita nggak usah ngitung. Jadi kosinus sudut yang mau dicari itu adalah kosinus 90 dan nilainya adalah 0. Oke, terus kemudian untuk yang berikutnya kita masuk ke sama sudut antara tadi nilai daripada tangan ini. Kalau misalkan kita mau tulis, mungkin kita bisa tulisin dia sebagai tak terdefinisi. Karena memang nggak ada nilai tangan 90. Tangan yang mendekati 90 mungkin ada, tapi tangan 90 tidak ada, tak terdefinisi. Sekarang yang berikutnya adalah ACH. ACH dengan ACF mungkin saya gambar dengan ini aja, saya nggak pakai penggaris. ACH. ACH dengan ACF, ACH. ACH itu ini, ACH, segitiga sama sisi. Terus kemudian ACF. ACF itu kalau kita gambar, saya mau gambar pakai katakanlah warna biru. ACF, gambarnya adalah dari sini ke situ, ke F, terus kemudian ke C. Oke. Langkah pertama, kalau kita mau nyari, 1, cari garis perpotongan daripada ACH dan ACF. Garis perpotongan ACH dan ACF itu adalah AC. Itu langkah pertama. Langkah kedua, cari garis yang dia tuh tegak lurus dengan AC dan garis itu terletak di bidang yang pertama, yaitu adalah terletak di bidang ACH. Nah, garis yang tegak lurus sama AC dan terletak di bidang ACH,
itu adalah garis tertentu. Saya gambar dulu, yaitu adalah garis H ke O. Jadi kalau misalkan saya gambar di sini, ini adalah ke B, terus kemudian kita harus gambar garis H ke O. Nah, ke sini. Ini O. Ini adalah H ke O. Yang ketiga adalah kita mau mencari garis yang tegak lurus dengan AC, tetapi garis itu terletak di bidang yang kedua. Jadi ini saya hapus dulu. ACH diwakili menjadi HO, yang satu terletak di ACF, yaitu sebenarnya adalah FO. Gambar FO, gambarnya seperti ini. Udah? Jadi sudut antara bidang sama bidang sekarang diwakili menjadi sudut antara garis sama garis, dan sudutnya ada di O. Ini sudut alfa. Jadi kalau misalkan saya gambarnya seperti ini adalah O, ini ada H, ini ada F, ini adalah sudutnya. Ukuran, saya mau ukurannya 1 cm aja. Berarti HF nilainya adalah akar 2, HO kalau misalkan kita cari, kita bisa cari dari segitiga HDO. HD satu satuan, DO adalah setengah akar 2. Berarti kalau kita cari nilai HO-nya adalah setengah akar 6. Di sini setengah akar 6, FO juga setengah akar 6 karena kita bisa mencari dari segitiga FBO. Mari kita lanjutkan. Kalau kita mau mencari kosinus alfa, kita bisa menggunakan daripada aturan cos di segitiga tumpul setengah akar 6 tambah setengah akar 6 dikurangi dengan akar 2 dikuadratin dibagi dengan 2 kali setengah akar 6 setengah akar 6. Jadi ini bisa dicoret. Setengah akar 6 kalau dikuadratin berarti adalah 6/4 atau 3/2 ditambah dengan 6/4 atau 3/2 dikurangi 2 dibagi dengan 6 bagi 2 berarti 3. Nilainya adalah 3/2, 3/2 berarti 6/2, 3, 1/3. Tujuan soal di sini adalah nyari tahu sekan alfa, itu nilainya adalah 1/4 kosinus alfa, dan itu nilainya adalah 1/4 dari 1/3, yaitu adalah 3. Soal berikutnya, saya mau membahas untuk kotangan sudut TBD dengan ABCD. TBD itu bidangnya adalah ini, terus kemudian ABCD. Langkah pertama, saya nggak tuliskan langkah per langkah, tapi ketemunya apa ya. Yang pertama kita harus mencari garis perpotongan antara TBD dan ABCD. Dalam hal ini adalah BD. Langkah kedua, kita harus cari, saya tulis saja, mungkin masih bingung. Cari garis yang tegak lurus BD, dan dia garisnya itu terletak di bidang TBD. Garis yang tegak lurus sama BD dan terletak di TBD. Jadi dalam hal ini garisnya sebenarnya adalah tinggi daripada limas. Karena tinggi daripada limas ini tegak lurus dengan alas atau dia tegak lurus dengan BD. Jadi dari sini ke tengah-tengah sini. Tengah-tengah perpotongan daripada diagonal. Katakanlah ini adalah titik O. Jadi garisnya adalah TO. Ini TO. Terus kemudian cari langkah ketiga sama persis, cari garis yang tegak lurus sama BD, tetapi garisnya itu terletak di ABCD. Dalam hal ini, garis yang tegak lurus BD adalah AC. Jadi kita mencari sudut antara TO dengan AC. Ya, TO sama AC ya sama kayak tadi ya, sudutnya 90 derajat ya. Soalnya kan TO tegak lurus sama alas. Jadi kalau misalkan kita mau nyari kotangan sudut yang diminta adalah kotangan 90, itu adalah sepertangan 90, ya sama, tak terdefinisi. Oke, soal yang terakhir di bidang dengan bidang, yang berikutnya adalah QRT dan BDHF. QRT saya gambar,
R dan T posisinya itu sama-sama di tengah daripada masing-masing ruas garis. Ini dari Q ke R, dari Q ke T. Terus kemudian BDHF. BDHF adalah persegi panjang istimewa. Jadi kalau misalkan gambar garisnya seperti itu, BDHF, ya. Oke. Langkah pertama adalah kita nyari tahu perpotongan antara kedua bidang. Perpotongan antara kedua bidang itu adalah di sini. Di Q dengan saya kasih nama QK mungkin. Yang pertama kita ketemu garis QK. Langkah yang kedua adalah kita cari garis yang tegak lurus dengan QK. Dan garisnya itu terletak di bidang QRT. QRT itu adalah segitiga sama sisi. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu garis yang tegak lurus sama QK, itu adalah RT. Jadi QRT diganti RT. Terus kemudian langkah yang ketiga, cari garis yang tegak lurus sama QK, sama langkahnya, tetapi garisnya itu terletak di bidang BDHF. Garis yang tegak lurus dengan QK dan terletak di bidang BDHF. QK kita harus nyari tahu aliasnya supaya kita bisa dengan mudah untuk menentukan siapa tegak lurusnya. QK dalam hal ini adalah garis yang sejajar dengan kalau misalkan saya tarik H ke sini. Dan karena BDHF ini adalah persegi panjang istimewa, berarti artinya garis QK ini tegak lurus dengan DF. Nah ini agak susah sedikit ya. DF berarti sudut antara, saya tulisin DF, sudut antara bidang sama bidang sekarang akan berganti menjadi sudut antara garis sama garis, yaitu adalah sudut antara garis RT dengan DF. Karena posisinya itu di situ, jadi sebaiknya digeser. Salah satu boleh, dua-duanya boleh. Saya memilih untuk menggeser DF. Jadi DF-nya itu saya geser karena di sini ada pembagian 4 bagian. DF-nya itu saya geser ke KL. Jadi geser yang ke sini. Nah, di situ. Terus kemudian kita tentuin sudutnya. Yang di sini boleh, ini katakanlah adalah L. Yang di sini boleh, yang di satunya juga boleh. Jadi saya gambar untuk di sini adalah K, saya perbesar. Ini ada sudut alfa. Di sini ada T, terus kemudian di sini ada L. Terus kemudian kita cari panjang masing-masing. KL itu adalah 3/4 daripada DF. Karena kita menggunakan, katakanlah panjangnya itu, mungkin saya bisa menggunakan panjangnya itu 4 satuan, saya ganti ya. Jadi kalau kita mau mencari DF, itu adalah 4/2. Jadi 3/4 dikali 4/2. Hasilnya adalah 3/2. Angkanya lebih gede sedikit, cuma dia hasilnya lebih enak mungkin. KT itu adalah, kalau kita mau mencari KT bisa menggunakan kesebangunan daripada DOC. Di mana KT itu nilainya adalah setengah daripada OC. Setengah daripada OC. OC itu adalah 2/2. Berarti hasilnya adalah /2. LT, kalau misalkan kita mau mencari, kita bisa mencari dengan menggunakan segitiga siku-siku TLC. Karena TL tegak lurus sama bidang BDHF, jadi TL tegak lurus juga dengan LC. Jadi kalau misalkan saya gambar TLC, gambar di mana ya? Gambar di sini aja. Ini siku-siku, di sini di C, di sini ada T, di sini ada L. LC kalau kita cari, kita bisa menggunakan Pythagoras daripada BC, nilainya adalah 4, dan BL, nilainya adalah 3. Berarti LC adalah 5, terus kemudian TC, itu setengah dari 4, berarti 2 satuan, TL-nya kita bisa mencari dari Pythagoras, 25 dan 4, berarti akar daripada 29. Nah, sekarang di sini kita cari tahu cos-nya. Saya langsung ya, di sini akar 29, jadi yang pertama, kosinus alfa itu sama dengan
3 akar 2 dikuadratin, dan itu adalah 18, ditambah dengan akar 2 dikuadratin, yaitu adalah 2, dikurangi dengan akar 29 dikuadratin, berarti adalah 29, dibagi sama 2 dikali akar 2, dikali sama 3 akar 2. Hasilnya adalah minus 9 dibagi dengan 4 kali 3. Oke, ini bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah minus 3/4. Cos alfa. Tujuan soal adalah mau nyari tahu kosekan. Jadi kita gambar cos alfanya, aduh tempatnya jadi kecil-kecil. Cosinus alfanya adalah 3/4, jangan lupa itu adalah kuadran 2. Cosinus 3/4 Pythagoras dari 16 dan 9. Berarti di sini adalah akar 7. Kalau kita mau mencari kosekan itu adalah sepersin. Kosekan alfa itu berarti adalah sepersin alfa karena dia ada di kuadran 2. Nilai sin alfanya positif. Sepersin alfa tinggal dibalik berarti miring per depan. Jadi 4 per akar 7 atau 4 per 7 akar 7. Itu semua adalah sudut antara bidang dan bidang. Untuk yang sudut antara garis dan bidang, menyusul ya di yang